Selamat malam teman-teman. Di kesempatan malam ini saya coba berbagi hasil diam aja di rumah, bikin sebuah expert untuk trading dengan menggunakan beberapa patokan indikator seperti stokastik, parabolik maupun moving average yang sudah sangat akurat dan banyak digunakan oleh semua trader. Expert ini digunakan khusus untuk pair USD Kanada dan diberi nama Auto COVID-19 for at home. Kita akan coba melakukan backtest dengan expert ini dari bulan Juni 2019 sampai dengan today hari ini. Baik, kita mulai saja. Ini pengaturannya, penjelasannya. Kita gunakan deposit 100 atau 10 seperti yang saya tes ini juga boleh. Kita tes di 10 aja. Kemudian ini inputannya, batasan waktu saya tidak pakai karena sudah sudah otomatis ya. Jadi walaupun di jam-jam tersebut jika signalnya dapat dia akan tetap buka posisi. Kemudian auto balance saya kasih true karena auto balance ini akan mengikuti besaran balance, account balance dengan perubahan di $100 ya. $100 ke atas dia akan ada perubahan auto balance secara otomatis. Di bawah itu pembukaan akan 0,01 seperti ini lotnya. Kemudian martil 1,8, use between saya gunakan true dan true untuk close-nya. Kemudian trend auto saya gunakan 360 mode 0. Nah, ini untuk patokan 1, 2, dan 3 ini patokannya, kecuali parabolik saya setting otomatis di dalam. Stokastik 6, 12, 22, overbought, oversell, jenuh buy dan jenuh sell-nya settingannya seperti ini. Ini untuk menentukan posisi awal. Kemudian ini untuk menentukan posisi martil atau mengikuti step. Jadi step signalnya akan menggunakan ini. Kemudian magic number bebas, jarak step. Nah, ini jarak stepnya saya samakan dengan trend. Jarak step dan trend saya gunakan sama. Modenya 0 karena palu 0 ini mengikuti overtrendnya. Target money ini profit target, ini untuk jaga-jaga saja. Saya gunakan di 300. Terus target point dan stop loss kita kasih aja 15.000. Nah, ini akun 5 ya, bukan kontak. Terus profaktornya di 4,5. Ini penentunya. Nah, ini TP palsu
sedangkan ini adalah TP aslinya. Kemudian max open ordernya 10 saja karena nggak akan lebih dari 10 dan bahkan jarang, biasanya cuma sampai 6, paling banyak 7. Stock equity offer di 990, dia akan off exportnya. Closing out, spreadnya default saja, kembali ke sistem. Kami sudah menggunakan signal otomatis. Oke, kita akan mulai. Nah, ini dari bulan Juli 2019 tanggal 4. Jadi kita akan lihat apakah berjalan dengan baik dengan kekuatan 10 dolar saja. Oh iya, satu lagi, ini menggunakan M1 karena penentu dasar dari tren yang terjadi ada di M1, M5, M15, M30 adalah akumulasinya. Jadi kalau kita bisa menaklukkan M1, otomatis M5, M15 dari hasil kalkulasi akan mengikuti juga. Nanti closing pertama mendapatkan 6 dolar di bulan 1 bulan ya, tanggal 9 Juli. Saya sambil mantau akun sebelah masih bertempur saudara. Dan uniknya untuk robot ini, walaupun kita auto trade, dia tidak akan terpengaruh yang sedang di backtest. Jadi sangat aman. Oke, sudah melewati 1 bulan, hanya dibeli 7 dolar, hanya mendapat 7 dolar di bulan pertama. Ya 10 dolar lumayan lah. Agak lama ya. Kita percepat dikit. Masuk di bulan kedua, belum dapat closing ya, ini baru 1 tadi, 1 dolar. Nah, ini adalah keterangan total open order. Di sini ada 2 open order nih, sel pertama dan sel kedua sebesar 0,03 keseluruhan atau 0,30 lotnya.
Nah, ini memasuki bulan ketiga, bulan September. Posisi belum closing, sangat kecil ya, tapi memang itulah real trading yang sesungguhnya seperti ini. Nah, di bulan ketiga di tanggal 5 September baru closing, hanya sebesar $1, saudara. Bayangin, $1 sangat kecil sekali. Sedangkan mungkin robot-robot yang lain sudah menghasilkan profit besar. Kita lihat di bulan ketiga ini baru mendapat $1. Terbang ini, terbang dia. Akhir bulan September total masih $19, masuk ke 20. Apakah akan closing? Nah, dia closing di tanggal 2 baru mendapatkan $11, masuk bulan keempat di bulan Oktober. Kita lihat akankah terjadi perubahan yang diperoleh. Ngomong-ngomong terbang nih, ini real tradingnya. Jadi walaupun sedang backtest, kita menggunakan auto trade, tidak berpengaruh, akan bekerja secara sembunyi-sembunyi pokoknya. Ini masih berlangsung tanggal 8 Oktober, bukaan 1, open posisi sell sebesar 0,1, masih 0,1. Apakah akan bertambah? Dia terbang bro, dia terbang bro. Ternyata closing di tanggal 10 Oktober, posisi open 0. Lihat ini masih kondisi terbang, real trading masih terbang. Sudah buka open 2 di tanggal 17, masuk 2 open, 3 open, 4 open di tanggal 22 Oktober. Lihat, walaupun sudah 4 open, tapi untuk profit loss profitnya baru sebesar 6 sampai 7 lah ya, 7-8 sekitaran itu. Kita lihat apakah akan bertambah 5 di akhir. Dan penandanya adalah sebentar, kita lihat openan terakhirnya ini
posisi candle dan bukaan sangat pas sekali. Di sini tanda tren buy sudah timbul. Kita akan lihat apakah yang akan didapatkan. Tanggal 13 November ya. Wow, lumayan terbalas di bulan Juni, Agustus, September, Oktober, terbayar di bulan November. Total sudah $57 dengan 10, berarti $47. Tadi dapat sekitar 30-an, 30 ya, 30-an. Oke, kita lihat bulan Desember. Kita masukin bulan Desember, masih open posisi buy lagi, sudah yang keempat bahkan. Kita lihat memang Desember itu kalau nggak salah trennya agak panjang nih, sangat rendah sampai ke 29 kalau nggak salah. Sudah 6 posisi profit loss sampai dengan sekitar 30-an dolar lah tadi tuh. Sudah masuk 16 Januari. Kita lihat berapa yang akan didapat karena ini 6 posisi ya, 6 open posisi. Wow, 128 hampir $100, $57 yang didapat di bulan Januari. Bulan Februari open sale sudah 2, jaraknya cukup jauh. Kenapa saya lebih memilih USD Kanada? Karena ya lumayan familiar, pergerakan lumayan bagus, stabil, mengikuti harga minyak. Di bulan Maret terjadi lonjakan harga. Ini sebenarnya putus 4 sampai dengan 16. Ada beberapa yang hilang. Cuma kalau dilihat dari openan masih cukup malum, karena memang di tanggal itu kami tidak on, pas dengan lakunya PSBB ya, jadi sempat nggak on waktu itu.
di bulan Maret di tanggal 17 ini terjadi sideway panjang, itu signal kebetulan kita kalau dari signalnya itu akan buka lagi ini sampai 146. Kita lihat akankah mendapatkan margin kedua, step keduanya cukup jauh ya, padahal patokan di 360 dari 38 sampai dengan 146 cukup jauh. Ini kalau robot lain mungkin udah step berpuluh-puluh stepnya, hampir 4.000 poin, 6.000. Lihat dia akan open step di mana. Baru di 136 dolar, jadi cukup ya, untuk akun 10 dolar lumayan lah. Kita menggunakan server, kita bisa kasih 3 akun besarnya 2, akun kecilnya 1. $100 sih sebenarnya ideal. Ya, ini pen step kedua di harga di 14 143 sekian, 144 lah. Kita lihat dia pasti akan mengalami kerugian karena memang terlalu jauh jaraknya. Ini pasti sudah berlaku trailing. Kita lihat apakah akan closing 136.99 balance, akan menanggung kerugian berapakah, karena cukup jauh ya, 134 tadi ya, 34 atau 38. Kita lihat satu tiga tiga, bahkan 133 sudah open sell. 138 open sell. Ya, ini 136.988, berarti sekitar 0,1 dolar, 0,10 kerugian yang kita dapatkan. Tapi apakah akan dibayar atau diganti, kita lihat saja. Di bulan Maret ini memang cukup heboh. Jadinya closing ya sekarang di 172 dolar, jadi sudah terbayar. Kenapa bulan Maret ini cukup heboh? Karena disinilah ledakan seluruh dunia melakukan lockdown dan lain-lain hingga harga minyak anjlok. Dolar Kanada pun melambung tinggi, berimbas. Indeks dolar pun lumayan tembus di 100 lebih saat itu. Sudah di 241 di bulan April. Tunggu
tembus 241 di bulan April. Ini untuk settingan stokastik 98 untuk oversell-nya, dan 96 untuk oversell, 8 untuk overbook buy. Hasilnya cukup, kalau saya bilang cukup sedikit. Kita bisa maksimalkan nanti, ada beberapa settingan, tapi nanti cukup. Ini pun sudah lumayan terbayar sudah di bulan April, closing sebesar $200, total 418. Kita lihat openan auto balance-nya mulai berjalan, ternyata saya lupa menjelaskan. Kita lihat wow, $128 dia. Nah, pada saat sampai di $100 ini ya ini $100, di sini sudah mulai berlaku bukaan awal sebesar 0,4 $100. $200 0,8, $300, $400 karena udah melompat itu 0,13, 0,14. April. Inilah uniknya Kanada, turun lagi untuk melompat lebih tinggi biasanya. Bulan April tanggal 29 terjadi long trend, lagi-lagi terjebak buy di berapa ini, 140. Oh enggak, ini bukaan 1 closing di masuk bulan Mei sampai dengan bulan April $440, berarti $10, berarti $10 tetap bisa bertahan sampai dengan bulan Mei. Lihat di bulan Mei ini nggak terlalu besar karena memang Kanada itu pergerakan pasarnya itu ada di bulan Desember, Juni, Desember, November, Desember, pergolakan misalnya sesuai dengan jadwal market kalender. Kemudian Januari, Maret, April biasanya. Jadi untuk bisa mengimbangi pasar Kanada, saya menggunakan stokastik dan moving average. Moving average wajib di 360, terus stokastiknya saya rubah jadi 6, 12, 22. Jadi trennya ikut tren moving average 360 untuk patokan tren, sedangkan untuk
signal saya gunakan stokastik 6-12-22, overbuy oversell 96 dan 8. Begitu juga dengan step buy dan sell-nya saya gunakan di 96 dan 8. Step terendah berpatokan di 360. Ini hasilnya sampai dengan saat ini. Baik, di sini sudah rampung. Kita lihat sebenarnya tadi dapat open buy, sebentar lagi closing. Terus total 493 dari 90 dari 10 dolar. Kita lihat grafiknya. Nah, dari grafik ini cukup bagus, tidak ada gelembung. Kemudian ini total net profit 483 dolar, profit faktornya 17, cukup kecil ya kalau saya bilang 17 itu. Absolute groundnya 1,77. Nah, ini persentasenya. Kemudian sepertinya itu aja. Mungkin ini bisa jadi tambahan kepada rekan-rekan yang ingin menggunakan acuan stokastik berkah COVID-19, work at home, di rumah aja. Demikian, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya untuk menyaksikan video-video lanjutan. Salam profit.